Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis lipid. Nah, materi ini merupakan materi lanjutan dari materi lipid sebelumnya ya. Analisis lipid itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama analisa secara kualitatif dan analisa secara kuantitatif. Nah, kira-kira ini apa saja yang meliputi analisa kualitatif, manakah yang meliputi analisa kuantitatif? Analisa lipid yang kualitatif meliputi pertama adalah uji kelarutan lipid, kemudian ada uji akrolein, ada uji ketidakjenuhan lipid, dan uji ketengian lipid. Untuk kuantitatif yaitu penentuan kadar minyak atau lemak, penentuan bilangan peroksida, penentuan bilangan penyabunan minyak, penentuan asam lemak bebas, penentuan total kolesterol dalam serum darah, dan ekstraksi dan pemisahan kolesterol. Yang akan saya bahas yaitu uji kelarutan lipid. Apa tujuan dari uji ini? Dari uji ini kita mengetahui bagaimanakah karakteristik kelarutan dari lipid itu sendiri. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi, lipid itu dia bersifat nonpolar karena dia larutnya dalam kloroform dan ether alias pelarut seperti heksan, kloroform dan ether. Dan lipid ini tidak dapat tidak dapat larut dalam air dan alkohol. Nah, nanti ini kita itu menguji semuanya. Dia itu kalau bisa larut dalam pelarut air atau alkohol dikatakan sebagai polar. Kalau dia larut dengan kloroform dan ether dikatakan nonpolar. Kira-kira dari hasil percobaanmu ini dia mengarah kemana? Nah, di sini hampir semua minyak dan lemak larut pada pelarut nonpolar. Jadi dia tidak bersifat polar ya. Jadi harus mengingat prinsip like dissolve like. Yang kedua, ada uji akrolein, yaitu menentukan keberadaan gliserin atau lemak. Parameternya bagaimana? Dengan adanya uji akrolein ini, dia melihat baunya ya. Jadi dia itu bau menyengat atau enggak gitu intinya. Nah, seperti ini misal ada berbagai sampel, ada minyak kelapa, asam oleat, mentega dan lain sebagainya. Nah, ini kita panaskan, kemudian kita bau nih. Kira-kira ini baunya bagaimana, terus ada perubahan apa dalam sampel tersebut. Nah, misalkan di sini minyak kelapa ketika kita panaskan, baunya seperti apa, kemudian asam oleat bagaimana, mentega bagaimana. Jadi kita melihat penampakan dari sampel tersebut. Kemudian ada uji ketidakjenuhan lipid. Jadi di sini parameter ujinya adanya reaksi positif, nanti timbulnya warna merah saat ditetesi ion Hoops. Nah, di sini ada regen namanya regen Hoops seperti ini ya. Jadi kalau dikatakan asam lemak tidak jenuh, jadi ada ikatan rangkapnya. Jadi timbul warna merah yang semakin lama semakin pudar. Kalau asam lemak jenuh, tidak ada ikatan rangkap dalam strukturnya, timbul warna merah tetapi tidak pudar. Misal di sini ada berbagai sampel, ada minyak kelapa, asam oleat dan berikutnya. Nah, ini hasilnya dilihat ternyata dari hasil di sini yang menunjukkan asam lemak jenuh itu banyak sekali. Yang asam lemak tak jenuh hanya asam oleat. Jadi dia awalnya merah, tapi kelamaan dia akan pudar. Nah, berikut ini penjelasannya. Jadi asam lemak jenuh ini, kalau kita amati dalam strukturnya, ini kan ada satu bagian kepalanya ya, bagian hidrofiliknya, ini bagian hidrofobiknya, bagian ekor ini. Dalam bagian ekor ini tidak ada ikatan rangkap alias ikatan tunggal semua. Nah, ini dikatakan sebagai asam lemak jenuh. Oke, paham ya? Kemudian asam lemak tak jenuh. Jadi dalam strukturnya ini ada ikatan rangkapnya. Nah, seperti di sini. Nah, ini tandanya asam lemak tak jenuh. Jadi dari
ada tidaknya ketangkap ini juga mempengaruhi karakteristik dari sampel tersebut ya. Kemudian ada uji ketengian lipid. Nah, di sini kita itu mengetahui kira-kira ini apakah lipid sudah mengalami oksidasi atau tidak. Nah, parameternya kalau lautannya putih, dia tidak tengik. Kalau lautannya merah muda, dia tengik. Nah, di sini tengiknya suatu lautan karena golongan trigliserida banyak teroksidasi oleh oksigen dalam udara bebas. Nah, ini ujinya seperti ini. Kemudian analisa kuantitatif, yaitu pertama adalah penentuan kadar lemak atau minyak. Di sini kita menggunakan metode ekstraksi padat cair atau kita kenal dengan istilah atau menggunakan metode Sochlet. Nah, alat yang digunakan adalah S1 Sochlet ini, alat yang seperti ini ya. Mungkin kalian yang sudah pernah praktikum kimia organik atau akan familiar dengan alat ini. Jadi di sini sistemnya ini ada pelarut dimasukkan ke labunya sini, kemudian sampel yang ingin kita ketahui berapa kadar lemaknya, kita masukkan dalam timbel di sini ya. Kemudian nanti prosesnya itu pelarut ini akan dipanaskan, dia akan menguap uapnya, kemudian uapnya akan mengenai kondensor, nanti akan berkondensasi menjadi fase cair lagi dan mengenai sampel yang ada di timbel, kemudian akan turun kembali. Nanti dia akan menguap kembali, itu dikatakan sebagai sirkulasi. Di sini bahan yang akan dianalisa kadar minyaknya harus kering alias bebas air ya. Keuntungan menggunakan Sochlet yaitu pelarut yang digunakan dapat diperoleh kembali alias nanti terjadi sirkulasi. Kemudian untuk menentukan berapakah kadar lemaknya, kita perlu menguapkan pelarut terlebih dahulu ya. Nah, di sini kadar minyaknya itu dalam persen, di mana B min A kali 100% ya, dibagi berat bahan gram. A berat labu kosong, jadi labu yang ini sebelum kita gunakan kita harus timbang terlebih dahulu. Kemudian B adalah berat labu dan ekstrak minyak itu berapa. Nanti kita ketahuan berapa sih persen dari minyak yang dikandung dalam suatu bahan. Kemudian penentuan bilangan peroksida. Nah, minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh alias asam lemak memiliki ikatan rangkap dapat teroksidasi oleh oksigen menghasilkan suatu senyawa peroksid. Bilangan peroksida adalah indeks jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Bilangan peroksida yang tinggi mengindikasikan minyak atau lemak sudah mengalami oksidasi alias sudah mengalami pemanasan berkali-kali. Senyawa peroksida dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Misalkan seperti minyak jelantah atau yang lainnya, itu sebagai peroksida ini berbahaya karena dia memicu adanya radikal bebas. Radikal bebas ketika sudah terakumulasi dalam tubuh kita menyebabkan suatu kanker atau tumor gitu ya. Uji ini menggunakan metode titrasi iodometri, yaitu menggunakan titran lautan natrium tiosulfat dan indikatornya adalah amilo. Bagaimana cara kerjanya? Jadi di sini timbang 5 gram sampel kita dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan pelarutnya, lautan asam asetat dan kloroform, kemudian kita goyang sampai terlarut semua, dan kita menambahkan 0,5 ml lautan KI jenuh. Setelah itu kita diamkan dulu dengan sesekali kita goyang labunya ya. Kemudian ditambahkan 30 ml aquades. Lantas kita titrasi dengan natrium tiosulfat sampai warnanya kuning hampir hilang. Kemudian kita tambahkan setengah mili amilum. Amilum ini fungsinya sebagai indikator ya. Kemudian kita titrasi kembali lautan natrium tiosulfat sampai jernih. Kemudian kita tulis, kita catat volume yang digunakan dari natrium tiosulfat ini. Nah, bagaimana menghitungnya? Bilangan peroksida sama dengan berapakah volume natrium tiosulfat yang untuk titrasi dikalikan konsentrasi natrium tiosulfat dikalikan 1000 dibagi massa sampel dalam gram. Kemudian penentuan asam lemak bebas.
Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam lemak bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas atau free fatty acid dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisis minyak kelapa sawit yang sering kita gunakan sebagai penggorengan itu ya adalah gliserol dan asam lemak bebas. Nah, ini adalah nilai berat molekul dari masing-masing minyak di sini. Beda minyak, beda berat molekulnya ya. Bagaimanakah caranya? Jadi di sini kita ambil sampelnya 1 gram dalam Erlenmeyer, kita tambahkan 10 ml alkohol 90%, kemudian kita aduk selama 10 menit ya, didinginkan. Terus setelah itu kita tambahkan indikator PP, penoftalin, karena kita titrasinya adalah titrasi alkalimetri ya, sebanyak 2-3 tetes. Kemudian kita titrasi dengan larutan KOH 0,1 m hingga terjadi perubahan warna. Kemudian kita catat volume KOH yang dibutuhkan. Kemudian terakhir kita hitung berapakah angka asam dan kadar asam bebasnya. Angka asam dihitung dengan cara seperti ini. Volume KOH yang kita butuhkan untuk titrasi ya, dikalikan molekuritas KOH dikali ml KOH dibagi massa sampel kita. Untuk kadar asam lemak bebasnya dalam persen, volume KOH dikali konsentrasi KOH yang digunakan untuk titrasi dikalikan BM-nya asam lemak bebas, tadi sudah ada tabelnya ya. Kemudian dibagi massa sampel gram kali 1000, kemudian dikali 100%. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis lipid yang digunakan dalam laboratorium. Terima kasih, selamat belajar.